Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lewi Anugrah Uto. Saya program studi farmasi dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Baik, hari ini saya akan memaparkan materi tentang praktikum reaksi identifikasi kation dan anion. Baik, yang pertama dasar teorinya. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan ion adalah atom atau gugus atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion bermuatan positif disebut kation, sedangkan yang bermuatan negatif disebut anion. Ion dapat berbentuk pada reaksi kimia ketika elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Anion adalah ion bermuatan negatif, misalnya ion yang tertarik ke dalam anoda. Dua kation yang larut membentuk endapan serupa dengan kelarutan yang cukup berlainan. Dapat dipisahkan dengan pengendapan selektif yang dilakukan dengan pemilihan seksama dari konsentrasi anion yang diperlukan, yang seringkali dapat dikendalikan dengan memanfaatkan pengaruh ion sekutu. Tetapan keseluruhan untuk menambah sederet ligan disebut tetapan kestabilan. Tujuan dari pembuatan praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui larutan untuk mengidentifikasi larutan Al3+ dan SO42-. Yang kedua, mengetahui perbedaan dari larutan pekat dan larutan encer untuk mengidentifikasi ion Al3+ dan SO42-. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama, alat. Alat yang perlu kita persiapkan yaitu tabung reaksi. Yang kedua, bahan-bahan yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama, larutan Al2SO4 3 kali, larutan NaOH, yang ketiga, larutan NH3, yang keempat, larutan BaCl2, yang kelima, larutan H2SO4 pekat, yang keenam, larutan HCl encer, yang ketujuh, larutan HCl pekat, yang kedelapan, larutan HNO3 encer, yang ke-9 larutan HNO3 pekat, yang ke-10 Aquades. Setelah semua alat dan bahan terkumpul, langkah selanjutnya kita membuat cara kerjanya. Yang pertama, ion Al3+. Pertama-tama, kita menyiapkan dua tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi kedua tabung reaksi tersebut dengan 5 ml larutan aluminium sulfat. Selanjutnya, kita tambahkan tetes demi tetes larutan NaOH ke dalam tabung reaksi tersebut sebanyak 8 tetes. Selanjutnya, kita tambahkan lagi larutan NaOH berlebih sebanyak 5 tetes. Kita mengamati perubahan yang terjadi. Lalu, percobaan di atas kita ulangi pada tabung reaksi kedua dengan menggantikan larutan NaOH menjadi larutan NH3. Setelah kedua tabung di atas kita reaksikan dengan larutan-larutan tersebut, kita membandingkan perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung. Yang kedua, ion SO4 2-. Pertama-tama, kita menyiapkan 4 tabung reaksi yang telah diberi label, dan kita mengisi masing-masing tabung reaksi dengan larutan aluminium sulfat sebanyak 3 ml. Selanjutnya, pada tabung pertama kita tambahkan larutan HCl encer. Pada tabung kedua, kita menambahkan larutan HNO3 encer. Pada tabung yang ketiga, kita menambahkan larutan HCl pekat, dan pada tabung yang keempat, kita menambahkan larutan HNO3 pekat. Selanjutnya, setelah kita menambahkan larutan tersebut, kita mengamati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Hasil dari praktikum di atas yang perlu kita amati yaitu yang pertama, pengamatan terhadap identifikasi ion Al3+. Pada tabung yang pertama, larutan yang kita campur yaitu larutan NaOH3. Endapan yang terdapat yaitu tepung berwarna putih pekat pada 20 tetesan pertama.
Pada 40 tetesan kedua, terdapat endapan yang sama, yaitu endapan tepung berwarna putih pekat. Pada tabung yang kedua, larutan yang kita campurkan dengan ion Al3+, yaitu NH3. Terdapat endapan tepung berwarna putih pekat pada 5 tetesan pertama. Pada 10 tetesan kedua, terdapat endapan tepung juga berwarna putih pekat. Pengamatan yang kedua, kita amati identifikasi ion SO4 2-. Pada tabung pertama, larutan yang kita campur yaitu larutan HCl encer 12 tetes, sehingga terdapat endapan tepung berwarna putih pekat. Pada tabung kedua, larutan yang kita campur yaitu 13 tetes HNO3 encer, sehingga terdapat endapan tepung berwarna putih pekat juga. Larutan yang ketiga yaitu 5 tetes HCl pekat. Terdapat endapan tepung dengan warna putih pekat. Pada tabung yang keempat, kita campurkan larutan 2 tetes HNO3 pekat, sehingga terdapat endapan tepung berwarna putih pekat juga. Dari pengamatan di atas, analisis yang kita dapat dari hasil pengamatan, yaitu yang pertama, data identifikasi ion Al3+. 1. Identifikasi ion Al3+ tambah NaOH 20 tetes. Reaksi ion Al3+ tambah 3 NaOH membentuk Al3 tambah 3 Na. Pada percobaan ini terjadi endapan. 2. Identifikasi Al3+ tambah NaOH 40 tetes. Reaksinya ion Al3 tambah NaOH membentuk Al3 tambah Na. Pada percobaan ini juga terdapat endapan. 3. Identifikasi Al3 tambah NH3 5 tetes. Reaksinya ion Al3 tambah NH3 tambah H2O membentuk Al4 dan NH4. Pada reaksi percobaan ini terdapat endapan juga. 4. Identifikasi Al3+ tambah NH3 10 tetes. Reaksinya ion Al3 tambah NH3 tambah H2O membentuk Al4 tambah NH4. Pada percobaan ini juga terdapat endapan. Yang kedua, identifikasi terhadap ion SO4 2-. Yang 1. Identifikasi ion SO4 2- tambah HCl. Reaksinya BaSO4 tambah HCl membentuk BaCl2 tambah SO4 2-. Hasil yang didapat, HCl encer membentuk endapan tepung yang keruh, sedangkan HCl pekat membentuk endapan tepung yang keruh dan ada banyak uap. 2. Identifikasi ion SO4 2- tambah HNO3. Reaksinya BaSO4 tambah HNO3 membentuk BaCl tambah SO4 2-. Hasil yang didapat, HNO3 encer membentuk endapan tepung yang bening, sedangkan HNO3 pekat membentuk endapan tepung yang bening dan ada sedikit uap. Dari hasil pengamatan di atas, pembahasan yang kita peroleh yaitu hasil percobaan identifikasi ion Al3+ dengan menggunakan larutan NaOH dan larutan NH3 diperoleh endapan. Endapan terbanyak diperoleh pada saat penambahan dengan larutan NaOH dan NH3 encer. Pada penambahan larutan NaOH dan NH3 pekat, diperoleh endapan yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan bila suatu larutan semakin pekat, maka kemampuannya dalam mengikat dan bereaksi dengan ion semakin besar, sehingga endapan akan lebih sedikit. Bila suatu larutan semakin encer, maka kemampuannya dalam mengikat ion semakin kecil, sehingga endapan semakin banyak bila koefisien semakin besar. Maka terbukti bahwa larutan encer menghasilkan lebih banyak endapan daripada larutan pekat.
Pekat dan encer larutan dilihat dari besar konsentrasi larutan. Pada identifikasi ion SO42- ditambahkan larutan HCl encer dan pekat, serta HNO3 encer dan pekat. Penambahan masing-masing larutan dihasilkan endapan yang jumlahnya berbeda antara tabung yang satu dengan tabung yang lain. Tabung yang ditetesi HCl pekat, jumlah endapannya lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang ditetesi HCl encer. Hal ini disebabkan karena HCl pekat mempunyai konsentrasi lebih tinggi pada saat bereaksi lebih kuat dengan barium, sehingga jumlah endapan barium klorida yang dihasilkan akan lebih banyak. Sedangkan HCl encer konsentrasinya lebih rendah, sehingga jumlah endapan yang terbentuk sedikit. Selain terbentuk endapan juga terbentuk banyak uap. Pada penambahan HNO3, jumlah endapan yang terbentuk HNO3 encer lebih banyak dibandingkan penambahan HNO3 pekat. Ini disebabkan karena kemampuan melarutkan HNO3 pekat lebih kuat dibandingkan HNO3 encer, sehingga jumlah larutan pada tabung dengan penambahan HNO3 encer lebih banyak jika dibandingkan dengan tabung pada penambahan HNO3 pekat. Dari penambahan ini hanya terbentuk sedikit uap. Dari pembahasan di atas, saya menarik 5 kesimpulan, yaitu yang pertama, bila larutan semakin encer, maka endapan yang dihasilkan semakin banyak. Bila larutan semakin pekat, maka endapan yang dihasilkan semakin sedikit. Yang kedua, identifikasi dengan ion Al3 terjadi endapan baik Al3+ Na ditambah NaOH maupun Al3+ ditambah NH3. Yang ketiga, larutan amonia bersifat basa lemah bila dicampurkan dengan larutan aluminium sulfat, membentuk endapan keruh berupa butiran tepung. Yang keempat, identifikasi ion SO42- dengan HCl pekat encer serta HNO3 pekat dan encer menghasilkan endapan tepung berwarna putih. Kesimpulan yang kelima, pada penambahan HCl pekat endapannya lebih banyak daripada penambahan HCl encer, sedangkan penambahan HNO3 encer jumlah endapannya lebih sedikit daripada HNO3 pekat. Sekian materi praktikum dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.